إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل وسلم وكرم وعزم وبارك على هذا النبي الكريم نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء على الطريقة الوانحة الغراء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فيا معشر المسلمين وجمع المصلين أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال عز من قائل في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فقال في آية أخرى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat khusuf gerhana bulan yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Tiada hentinya kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita. Begitu banyak nikmat yang Allah karuniakan, Allah berikan, Allah limpahkan dalam kehidupan kita. Akan tetapi Allah hanya minta satu saja dari diri kita semua, agar senantiasa kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, mendekat beribadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi tercinta, Nabi akhir zaman, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita terus menghidupkan, menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga di yaumil akhir nanti kita semua diakui sebagai umatnya Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan Allah kumpulkan kita semua bersama Rasulullah di surganya Allah Jalla wa Ala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat khusuf musalla Nurul Iman yang senantiasa diberkahi dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Syiar taqwa yang menjadi bukti keimanan kita kepada Allah Jalla wa Ala, menjadi tanda bagaimana keteguhan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana hari ini, detik ini, di bulan yang mulia Rabiul Awal. Pada hari ini Allah senantiasa memberikan kuasa-Nya, memperlihatkan kebesarannya untuk kita semua, dan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah Jalla wa Ala yang senantiasa terus membuktikan keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Jalla wa Ala. Karena inilah yang bisa menjadi bekal, yang bisa kita bawa untuk menghadap Allah Jalla wa Ala di yaumil akhir nanti di hadapan Allah Jalla wa Ala. Pada malam hari ini Allah perlihatkan bagaimana kebesarannya. Bulan yang harusnya dia bersinar, bercahaya, akan tetapi Allah hilangkan cahayanya, Allah hilangkan sinarnya. Begitu sempurna cahayanya, akan tetapi ada masanya.
bagaimana bulan itu Allah hilangkan cahayanya seluruhnya sebagai tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala, kebesaran Allah Rabbul Izzah. Sehingga Allah Jalla wa'ala katakan dalam firman-Nya, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura." Bahwasanya Allah Jalla wa'ala yang menjadikan yang namanya matahari itu bercahaya, bersinar, begitu juga yang namanya bulan bisa bercahaya. Akan tetapi ada masanya nanti bahwasanya semuanya atas kendalinya Allah Jalla wa'ala. Matahari dan bulan semuanya beredar atas ketentuan dari Allah Rabbul Izzah. Pergantian siang dan malam, pergantian bulan, dan seterusnya tidak lain dan tidak bukan adalah bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Pada detik ini yang namanya bumi ini berada di antara matahari dan bulan. Ketika bulan ini senantiasa mendapatkan pantulan cahaya dari matahari, akan tetapi terhalang oleh bumi, sehingga bulan ini gelap, hilang cahayanya, dan itu semua adalah tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Ketika kita berbicara alam semesta, ketika kita berbicara makhluknya Allah Jalla wa'ala, seluruh yang ada di langitnya Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang bisa mengaturnya, tidak ada yang bisa merubahnya, tidak ada yang bisa mengintervensinya, kecuali adalah Allah Jalla Jalaluh yang menguasai, yang menciptakan segalanya, baik yang ada di langit ataupun yang ada di buminya Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna syamsa wal qamar ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya yang namanya matahari, yang namanya bulan itu adalah dua tanda dari berbagai macam, banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. La yankashifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Ketika terjadi yang namanya gerhana bulan, ketika terjadi yang namanya gerhana matahari, bukan karena kebetulan atau bukan karena ada yang meninggalnya seorang manusia ataupun lahirnya seorang manusia, maka tidak lain dan tidak bukan itu adalah kebesaran ketentuan Allah Jalla wa'ala, ya Allah sudah gariskan, tentukan dalam kehidupan kita. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika terjadi gerhana matahari, kemudian orang-orang Quraisy ketika itu, orang-orang jahiliyah, mereka menganggap bahwasanya terjadinya gerhana tersebut karena kematian anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim. Mereka menganggap bahwasanya karena kematian Ibrahim ini anak Muhammad, maka terjadi yang namanya gerhana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tidak ada sangkut pautnya, tidak ada hubungannya dengan kehidupan manusia atas hidup atau matinya, kecuali itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, walakin Allah Ta'ala yukhawwifu ibadahu ila Allah Jalla wa'ala. Bahwasanya Allah Jalla wa'ala dengan terjadinya gerhana bulan, dengan terjadinya gerhana matahari ini adalah semata-mata ingin mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Jalla wa'ala, untuk senantiasa kita takut, kita berharap kepada Allah Jalla wa'ala.
Karena tidak ada tempat untuk kembali. Tidak ada sebaik-baik pelindung, pembimbing dalam kehidupan kita kecuali adalah Allahu Rabbul Izzah. Dengan adanya gerhana matahari, gerhana bulan adalah senantiasa supaya kita bertambah rasa takut dalam kehidupan kita. Hadir dalam hati kita rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bagaimana ketika nanti alam dunia ini dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahkan Allah sudah jelaskan dalam firman-Nya dalam surah Al-Qiyamah yang sudah kita baca tadi, bagaimana nanti ada masanya. Allah katakan fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Ketika nanti mata manusia semua terbelalak, mereka ketakutan, mereka begitu herannya. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar, Allah hilangkan cahaya bulan tersebut. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, dan nanti Allah akan satukan yang namanya matahari dan bulan dalam satu tempat, dalam satu waktu. Yang biasanya matahari silih berganti dengan bulan, yang biasanya malam hari bertukar dengan siang hari, pada hari itu Allah katakan wa jumi'asy syamsu wal qamar, Allah pertemukan, Allah satukan dalam satu tempat, dalam satu waktu yang namanya matahari dan bulan. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Pada hari itu manusia mereka mengatakan, kemana kami akan berlari, kemana kami akan berharap. Mereka yang jauh dari Allah Jalla wa'ala, mereka yang tidak pernah takut kepada Allah, bermaksiat dalam hidupnya, maka mereka akan kebingungan, mereka akan mencari perlindungan. Akan tetapi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala, mereka senantiasa ingat kembali, berzikir mengingat Allah Jalla wa'ala. Karena hari itu hari yang begitu dahsyatnya para jamaah semua. Hari itu adalah hari yang begitu besarnya. Manusia dalam keadaan yang begitu egoisnya, mementingkan dirinya sendiri, melupakan anak istrinya, melupakan sahabat, teman dekatnya, tetangganya, saudaranya. Allah katakan yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia lari dari ayah ibunya, mereka lari dari anaknya, mereka lari dari saudaranya, sahabatnya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Pada hari itu manusia punya urusan sendiri-sendiri, punya kepentingan masing-masing. Mereka ingin menyelamatkan dirinya sendiri-sendiri. Mereka ingin selamat di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka kepada siapa kita berharap? Maka kepada siapa kita meminta? Maka kepada siapa kita memohon pertolongan? Illallahu Jalla wa'ala, kecuali hanyalah kepada Allah Jalla wa'ala. Ketika bumi ini hancur para jamaah semua, terkadang dalam kehidupan kita ada yang namanya gempa bumi saja, ya, dengan kekuatan 6 sampai 8, bahwasanya kita sudah takut kepada Allah Jalla wa'ala. Terjadi gempa bumi, longsor, banjir, hujan yang tiada hentinya, kita sudah takut. Lalu bagaimana ketika Allah katakan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Ketika hari itu dunia, kehidupan kita dihancurkan oleh Allah Jalla wa'ala dengan sehancur-hancurnya. Semua yang ada di perut bumi Allah keluarkan.
Wa qala al-insanu yawma idzin ma laha, pada hari itu mereka akan bertanya, manusia akan bertanya-tanya, ada apa yang sedang terjadi dalam kehidupan dunia, kehidupan umat manusia. Maka kita yang senantiasa ingat kepada Allah Jalla wa'ala, kita yang senantiasa hari ini menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita yang senantiasa terus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sekedar kita melihat bagaimana bulan itu hilang cahayanya, karena ada manusia yang mengatakan ini hanya sebagai fenomena alam biasa, ini hanya sebagai gejala tahunan, gejala kehidupan umat manusia yang biasa saja. Maka banyak mereka hanya berfoto ria, mereka hanya berselfie, hanya ingin mendokumentasikan saja, tapi mereka tidak mau menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mau berzikir, mereka tidak mau kembali kepada Allah Jalla wa'ala, mereka tidak mau merenungkan apa yang Allah telah gariskan, Allah telah tentukan hikmah dari terjadinya yang namanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Maka baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita semua, fa idza ra'aitumuhuma fasallu, jikalau kalian umat manusia, umat Rasulullah, hamba Allah, mereka melihat, kalian melihat yang namanya gerhana matahari, gerhana bulan, maka apa yang dilakukan? Fasallu. Rasulullah memerintahkan dan mencontohkan kita untuk mendirikan salat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendekat, beribadah, berzikir, mengagungkan Allah, bertasbih kepada Allah Jalla wa'ala. Maka bagaimana ketika solat kita biasa hanya satu kali rukuknya, tapi dalam solat khusuf ini kita sampai 2 kali ruku dalam ibadah solat kita. Kenapa? Karena kita mengagungkan, membesarkan Allah Jalla wa'ala. Kita mengingat Allah Jalla wa'ala, fasabbih bismi rabbikal azim, dan bertasbihlah, besarkanlah, agungkanlah Allah Jalla wa'ala, bismi rabbikal azim, dengan nama Allah yang begitu mulia, dengan nama Allah yang begitu besar. Maka bagaimana, ini adalah semua peringatan bagi kita semua untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mendirikan ibadah salat, menjalankan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fasallu wa tasaddaqu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mendirikan salat, beliau memerintahkan kita untuk bersedekah dengan harta terbaik kita, dan terus menghidupkan malam tersebut ketika terjadi gerhana bulan sampai gerhana bulan tersebut hilang, bulan kembali normal. Maka disitulah kita terus berzikir, disitulah kita terus membesarkan Allah Jalla wa'ala, disitulah kita terus mengagungkan Allah Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalaluh. Maka bagaimana, ini adalah peringatan bagi kita semua. Ketika kita semua banyak lalainya para jamaah semua, ketika kita semua banyak salahnya, ketika kita semua banyak khilafnya, bahwasanya ada masanya nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun, sebesar apapun Fir'aun, raja-raja umat manusia, tidak bisa mengalahkan kebesaran Allah. Tidak ada yang bisa menandingi kebesaran keagungan Allah Jalla wa'ala. Fir'aun yang mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi, maha besar, dihancurkan, dihinakan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka sudah masaknya, sudah waktunya kita beristighfar, kita terus kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman,
bertaubatlah kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benarnya taubat, memohon ampun dengan sebenar-benarnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah perintahkan kita untuk bersegera, untuk terus bergegas memohon ampunan, maghfirah dari Allah Jalla wa'ala. Dan Allah telah menciptakan yang namanya surga, yang seluasnya seluas langit dan buminya Allah Jalla wa'ala, yang Allah ciptakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa. Siapa mereka yang bertakwa? Mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka yang senantiasa ingat kepada Allah Jalla wa'ala, mereka yang hadir dalam hatinya, menghiasi dirinya sifat takut kepada Allah, senantiasa ingat kepada Allah. Sehingga Allah ingatkan kita semua, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa saja mereka yang ada dalam hatinya, dalam dirinya rasa takut kepada Allah Jalla wa'ala, dan mereka bisa menahan hawa nafsunya, bisa mengendalikan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh mulia, sungguh beruntung mereka yang senantiasa mensucikan dirinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada rasa takut, maka dia terus beribadah mendekat kepada Allah Jalla wa'ala. Maka sungguh merugi mereka yang mengotori dirinya dengan tidak pernah ingat, tidak pernah takut kepada Allah Jalla wa'ala. Maka terakhir, bagaimana orang-orang yang takut adalah mereka orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang paham, mereka orang-orang yang mendengarkan perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala. Allah katakan, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, bahwasanya hamba Allah yang paling takut kepada Allah Jalla wa'ala adalah mereka orang-orang yang berilmu. Maka mudah-mudahan senantiasa Allah angkat derajat kita. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah mengangkat derajat mereka orang-orang yang berilmu, mereka orang-orang yang paham, mereka orang-orang yang mendengarkan perintah dan larangan Allah Jalla wa'ala, sehingga menjadikan dirinya lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawiyyu sultan al-wadihu burhanuh, al-mabsutu fil wujudi karam ihsanuh, ta'ala majduhu wa 'azama sya'nuh. Walhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyun min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli ala sayyidina al-mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Faqala 'azza man qail fi muhkamit tanzil, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha fi ma amar wa antahu amma naha wa 'alamu anna Allah qad amarakum bi amrin bada bi nafsihi wa sana bi malaikati bi qudsi wa qala ta'ala ma zala qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin
اللهم الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافئ المهمات. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين عداك عداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي غزة وفي رفح وفي إندونيسيا وفي بلاد المسلمين جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة، من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة، ومن قريتنا هذه بدكان خاصة، ومن بلاد المسلمين عامة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها ومن دعاء لا يسمع يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا حطنا بالتقوى والاستقامة وإن من موجبة الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. ربنا إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.